Aba Bapa, sekali lagi kami datang padamu Tuhan. Engkau Bapa yang kami kenal dan kami sembah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang hari ini Tuhan dengan sebuah kerinduan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu buat setiap kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau firman Tuhan adalah terang buat setiap langkah kami. Saat kami mengalami jalan buntu, firman Tuhan jadi jalan keluar buat kami. Saat kami mengalami sakit penyakit, firman Tuhan menjadi kesembuhan buat kami. Saat kami mengalami stres, depresi, takut, kami tahu bahwa firman Tuhan jadi damai sejahtera dan kekuatan buat setiap kami. Tuhan, urapi setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Supaya setiap kami masing-masing pribadi, kami boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Kami berikan segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Nah, hari ini saya akan ambil firman Tuhan dari Maleakhi pasal yang keempat, kitab yang terakhir. Judulnya hari ini adalah Hope and Fears. Jadi pengharapan dan ketakutan. Nah, saudara, ini judul yang menarik, saudara. Pengharapan dan ketakutan, ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kitab Maleakhi ini adalah sebuah kitab yang ditulis kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan kitab ini ditulis pada waktu itu situasi dan keadaan sedang dalam keadaan kegelapan, Saudara. Ya, bahkan terjadi kebobrokan di setiap area kehidupan orang Israel, bahkan di antara para imam sendiri. Makanya di situ teguran Tuhan sangat keras, Saudara. Dan di situ terjadi kemerosotan. Ya, masa kegelapan terjadi. Tapi saudara, di masa seperti itu saudara, keluarlah firman Tuhan seperti ini saudara. Ini adalah masa penantian mereka sebelum kedatangan Tuhan yang pertama. Advent yang pertama menantikan kedatangan bayi Yesus. Advent yang kedua menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Hari ini kita tidak lagi menantikan kelahiran Yesus sebagai bayi. Kita hanya mengenang bahwa dia pernah lahir sebagai bayi. Karena tanpa kelahiran tidak mungkin ada kematian. Amin saudara. Karya Kristus itu satu paket saudara. Kita tidak bisa hanya merayakan Paskah. Memang Paskah ya, berbicara kematian, kebangkitan itu sepertinya puncaknya saudara. Tapi itu satu paket saudara. Jadi itu satu paket. Tuhan itu udah punya rancangan. Yang dia rancang itu bahkan sebelum dunia dijadikan saudara. Saudara tahu bahwa cara kerja Tuhan itu bukan Tuhan yang begitu plan A gagal, dia buat plan B. Tidak ada saudara. Kalau manusia, kita punya banyak plan, kita punya banyak rencana. Oke, kalau saya buat plan A gagal, nanti kalau gagal ganti plan B. Tuhan tidak saudara. Rancangan kedatangan Tuhan sebagai manusia itu telah dipersiapkan jauh sebelum manusia diciptakan saudara. Amin saudara. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu persis hidup saudara. Dia tahu persis setiap pergumulan saudara. Bahkan dia sudah disiapkan jawaban sebelum masalah saudara ada, saudara. Ya, nah, jadi Advent yang pertama itu kelahiran Yesus sebagai bayi. Kita peringati dengan Natal. Ya,
Tapi ada kedatangan Tuhan yang kedua yang kita percaya. Itu juga akan terjadi. Kenapa saudara? Karena ada pengajaran akhir-akhir ini yang berkata bahwa tidak ada itu kedatangan Tuhan yang kedua. Tidak ada itu pengangkatan. Ya, tidak ada itu lagi yang namanya pengangkatan. Saudara, kalau tidak ada pengangkatan, tidak ada kedatangan Tuhan yang kedua, maka sia-sialah saudara apa yang kita percayai. Amin saudara. Kita percaya firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berulang kali berkata bahwa kita semuanya ya tidak akan selama-lamanya pakai tubuh ini. Rasul Paulus berkata ini tubuh maut saudara, tubuh warisan Adam. Tapi nanti waktu kedatangan Tuhan kedua, dia akan ubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan saudara. Amin saudara. Kalau dia tidak datang, maka sia-sialah saudara. Ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Amin. Dan hari ini kita sedang menantikan saat-saat itu saudara. Dan kita sedang melihat begitu banyak tanda-tanda yang sudah terjadi saudara. Ya. Dan saya percaya kita adalah generasi yang ada di akhir zaman ini saudara. Ya. Nah makanya kita menantikan kedatangan Tuhan, setiap kita orang percaya. Next terus. Tetapi juga Advent juga bicara setiap kita sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup ini. Sebenarnya kita umat Tuhan, orang percaya tidak sedang menantikan janji Tuhan. Ada saudara yang tidak sedang menantikan janji Tuhan di tempat ini? Orang tidak sedang menantikan janji Tuhan, artinya orang sudah tidak punya pengharapan. Saudara masih punya pengharapan tidak saudara? Masih punya pengharapan? Masih punya pengharapan di dalam Tuhan? Saudara tahu, orang yang punya pengharapan itu adalah orang yang punya kekuatan untuk terus berjalan maju. Kalau hari ini kita tidak punya pengharapan lagi, hari ini kita sudah tidak menantikan janji Tuhan dalam hidup ini, itu akan buat kita jadi lemah, saudara. Saudara, Advent juga bicara buat kita secara pribadi. Mungkin saudara hari ini sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara. Engkau sedang menantikan, engkau sedang berharap apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Mungkin tentang sakit penyakitmu, mungkin tentang masa depanmu, mungkin tentang rumah tanggamu, mungkin tentang anakmu, mungkin tentang suamimu, mungkin tentang istrimu. Mungkin ada banyak hal dalam hidupmu engkau sedang menantikan, engkau sedang berdoa sama Tuhan. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Amin saudara. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ternyata Tuhan janji, ya ketika menantikan janji Tuhan bukan berarti situasinya selalu baik saudara. Yang pertama saya mau bilang begini ya, kadang-kadang Tuhan itu pakai situasi seperti perapian. Kadang-kadang Tuhan pakai situasi yang tidak enak, bukan berarti Tuhan yang kasih situasi tidak enak dalam hidup saudara. Ya, situasi yang tidak enak, kesulitan, ketakutan, kegelapan, itu ada banyak penyebabnya saudara. Mungkin karena kebodohan kita sendiri dalam hidup ini sehingga kita mengalami sebuah situasi yang tidak enak. Mungkin karena orang lain yang buat dalam hidup kita. Ya. Tapi di atas semuanya itu, Tuhan bisa pakai itu saudara. Situasi yang tidak enak, situasi yang mungkin mendatangkan ketakutan, tapi di dalamnya ada janji Tuhan, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin saudara. Seringkali janji Tuhan itu dibungkus dalam situasi yang tidak enak. Seringkali pengharapan yang Tuhan kasih itu dibungkus dalam situasi atau keadaan yang tidak baik, saudara. Contoh Maria dan Yusuf. Mereka dapatkan janji Tuhan. Malaikat datang sama Maria. Maria, engkau dianugerahi. Engkau beroleh kasih karunia. Setelah itu apa? Engkau akan mengandung. Ya kan? Dan melahirkan anak. Saudara, kalau kita baca hari ini firman Tuhan, oh itu berita gembira atau berita yang menakutkan? Kenapa berita gembira? Karena kita tidak jadi Maria. Kita tidak ada di sepatunya Maria pada waktu itu. Karena kita baca cerita yang udah selesai. Betul tidak saudara? Karena kita baca udah tahu, oh dia akan melahirkan Yesus, dia akan dibangga-banggakan, dia akan menjadi dipuji-puji. Tapi kalau saudara pada waktu itu Maria, dia menjalani situasi itu saudara. Kira-kira itu berita yang menggembirakan atau menakutkan? Saudara, saya percaya begitu dia dibilang kamu akan hamil di luar nikah. Kira-kira bagaimana perasaannya saudara? Bagaimana dijelaskan sama Yusuf? Saudara, saya percaya Maria sedang mengalami situasi yang tidak enak.
Maria sedang mengalami tekanan yang berat di balik janji Tuhan yang dia dapat. Maria sedang mengalami sebuah ketakutan. Bagaimana kalau Yusuf tinggalkan saya? Bagaimana kalau saya dilihat orang-orang, perut saya besar, dan orang-orang mulai pikir, ini wanita tidak baik, ini dia selingkuh di mana tidak ada suami. Dia mulai pikir, dan itu mendatangkan ketakutan dalam kehidupannya. Apakah kita juga pernah ngalamin seperti itu? Ya, mungkin hari ini kau juga sedang mengalami ketakutan dalam hidup saudara. Ada sebuah ketidakpastian dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan seringkali pakai ketidakpastian, ketakutan? Bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai yang baik-baik semua. Tapi seringkali Tuhan bisa pakai yang tidak baik supaya memberikan kita kepastian bahwa kalau itu terjadi, itu bukan kita, tapi itu karena Tuhan. Amin saudara. Amin. Contoh siapa lagi? Musa. Waktu Musa dapat janji Tuhan saudara. Musa dapat janji Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Kira-kira itu janji Tuhan yang mendatangkan sukacita atau tidak? Wah, kelihatannya sukacita, tapi Musa tolak, betul. Kenapa dia tolak? Karena dia akan berhadapan dengan Firaun. Dia takut dia. Dia akan berhadapan dengan Firaun, saudara. Dan waktu dia ketemu Firaun, kira-kira Firaun, bagaimana respon Firaun? Oh, kamu dapat suara Tuhan ya? Oke, aku support kamu, aku dukung kamu. Tidak, saudara. Waktu dia datang sama Firaun responnya, Firaun tidak mau. Bahkan Firaun mau membunuh mereka. Saudara tahu, janji Tuhan, pengharapan itu seringkali muncul dalam situasi yang tidak enak. Supaya memberikan kita sebuah kepastian, kalau itu terjadi, itu semua karena Tuhan. Tidak ada sedikit pun kekuatan kita, tidak ada sedikit pun kemampuan kita. Amin saudara, amin. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami situasi yang sulit, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak ketakutan yang sedang muncul dalam hidupmu. Saudara, tetap lihat bahwa di setiap banyak ketidakpastian, ketakutan itu selalu ada janji Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada yang baik yang Tuhan mau siapkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Tuhan bilang, sekalipun keadaan yang menakutkan, sekalipun keadaannya begitu banyak ketakutan, tapi bagi kamu yang takut akan namaku, ya, kamu akan terbit surya kebenaran. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Ini janji Tuhan, saudara. Ada begitu banyak ketidakpastian, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kamu yang takut akan namaku. Apa artinya takut akan namaku? Takut akan Tuhan itu artinya, takut akan namanya, artinya kita menghormati, menghargai, kita mengandalkan dia. Next terus, bergantung pada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan itu bicara tentang ketika kita bergantung pada dia. Saudara tahu nama Tuhan itu siapa? Yahweh. Yahweh itu artinya covenant keeping God, Allah yang memegang perjanjian. Saudara tahu semua agama punya Allah. Allah pencipta. Semua agama percaya bahwa ada Allah pencipta, Allah Maha Kuasa. Tapi hanya kita, orang Kristen, ya, dan orang Yahudi yang percaya covenant keeping God, bahwa Allah itu bukan hanya Allah Maha Kuasa, tapi Allah yang memegang perjanjian dan membuat perjanjian dengan umatnya, saudara. Perjanjian yang pertama di Gunung Sinai gagal. Makanya dibuatlah perjanjian yang kedua yang hari ini kita ada di dalamnya. Perjanjian dari Gunung Sion, perjanjian kasih karunia. Hari ini kita hidup dari perjanjian yang dibuat sama Tuhan di atas Gunung Sion. Itu Tuhan kita, saudara. Makanya orang yang takut akan nama Tuhan adalah orang yang tahu bahwa kita hari ini, kita ada dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh Dia. Kita menghargai perjanjian yang Dia buat. Kita menghormati perjanjian yang Dia buat, yang menaruh kita di dalam Dia, saudara. Amin, saudara. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Katakan surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Katakan sayapnya.
Siapakah surya kebenaran? Saudara tahu bahwa Alkitab kita, seluruh Alkitab kita, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya itu tentang seorang pribadi. Namanya siapa? Yesus. Ya, kalau saudara baca Alkitab dan tidak temukan Yesus, berarti saudara belum sungguh-sungguh baca Alkitab. Oh, saya tahu kebenaran ini, saudara. Setiap kali saya baca firman Tuhan, saya mau cari Yesus di mana. Yesusnya di mana, saudara? Bahkan dalam perjanjian lama, semuanya tentang Yesus yang disembunyikan. Ya, makanya dalam kitab Maleakhi ini, saudara, dalam masa penantian mereka, di situ dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran, surya itu apa? Matahari. Kebenaran ini righteousness. Kebenaran itu adalah kebenaran bagi kita hari ini, kebenaran yang dianugerahkan. Siapa yang punya kebenaran itu, saudara? Yesus. Yesuslah kebenaran kita. Yesuslah yang menganugerahkan kebenarannya buat kita hari ini, sehingga kita dijadikan orang benar. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia? Yesus telah dijadikan dosa. Oleh karena dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Sehingga apa? Dosa kita dimasukkan sama Yesus, kebenaran Yesus dipindahkan sama kita, sehingga hari ini kita bisa disebut sebagai orang benarnya Allah. Kita bisa berdiri di hadapan Bapa, sama seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa. Amin, saudara. Dialah surya kebenaran itu, saudara. Dialah matahari kebenaran itu, saudara. Kebenaran yang tidak pernah redup, saudara. Terangnya seperti matahari. Tapi bukan cuma surya kebenaran, dia juga apa, saudara? Dia punya kesembuhan di sayapnya. Saudara tahu di mana Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus punya kesembuhan di sayapnya? Saudara tahu kata sayap itu dalam bahasa Ibrani adalah kanaf. Katakan kanaf. Ternyata kata kanaf itu, saudara, atau sayap, itu kata yang sama yang dipakai untuk jumbai. Orang Israel itu yang laki-laki, mereka harus pakai yang namanya talit. Apalagi zaman dahulu. Talit itu untuk apa? Mereka pakai untuk berdoa. Mereka harus tutup kepala mereka. Itu tandanya mereka menghormati Tuhan. Mereka harus berdoa pakai talit itu, saudara. Apalagi setiap laki-laki, mereka yang sungguh-sungguh belajar Taurat, mereka harus punya talit itu, saudara. Dan di ujung talit itu, saudara, kayak selendang itu ada jumbai. Rumbai-rumbai itu, saudara. Nah, coba kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, pada talit itu, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai itu, jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Jadi di rumbai-rumbainya warna apa, saudara? Warna ungu kebiru-biruan, warna biru. Kenapa warna biru, saudara? Saudara tahu warna biru adalah warna langit. Warna biru adalah warna kasih karunia. Warna biru warna Tuhan, saudara. Ya, kenapa ditaruh di jumbai? Saudara tahu, ini fungsinya adalah apa? Waktu orang Israel itu kepalanya tertunduk. Kalau orang lagi stres, kepalanya tertunduk atau lihat ke atas. Orang lagi depresi, lagi banyak masalah, seringkali lihat ke bawah atau lihat ke atas. Lihat ke bawah. Waktu mereka lihat ke bawah, mereka tetap bisa lihat warna langit di bawah, saudara. Mereka tetap bisa lihat ada pengharapan. Mereka tetap bisa lihat ada jalan keluar. Mereka tetap bisa lihat ada kasih karunia Tuhan. Sekalipun mereka sedang dalam persoalan, mereka tetap bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Itu jumbai, itu kanaf, itu sayap. Nah, di mana ayatnya Yesus pakai itu menjadi kesembuhan? Markus pasal 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Wanita ini sakit pendarahan. Dan dia sudah coba segala cara, ya, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Makanya penting, berita apa yang saudara dengar tentang Yesus? Yesus yang mana yang saudara dengar? Yesus yang mana yang saudara percayai?
Apakah Yesus yang suka menghukum hidup saudara? Apakah Yesus yang siap mengutuk hidup saudara? Atau Yesus yang suka memulihkan hidup saudara? Yesus yang mana yang saudara dengar akan menentukan apakah iman saudara bisa bangkit tidak saudara. Ya, dia sudah dengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah apa? Jubahnya. Di dalam Injil yang lain, ini bukan dikatakan sekedar jubah, tapi jumbai pada puncak jubahnya. Jadi saudara tahu, yang dijamah sama wanita ini, itu bukan jubah Yesus. Tapi jumbai, itu talit itu, yang di ujungnya ada rumbai. Dia bilang, asalku jamah saja, itu jumbai, puncak jubah Yesus, aku pasti sembuh. Kira-kira dia tahu dari mana bahwa jumbai itu ada kesembuhan. Ingat jumbai itu apa? Kanaf. Kanaf itu terjemahan bahasa yang lain apa? Sayap. Dari mana dia tahu ada kesembuhan pada sayap itu? Saya percaya dia dapat pewahyuan dari Maliaki. Karena di Maliaki bilang, kalau Mesias itu datang, dia akan jadi surya kebenaran yang pertama. Yang kedua, ada sayap, pada sayapnya itu ada kesembuhan. Pada kanafnya itu ada kesembuhan. Dan wanita ini dia tahu Yesus adalah Mesias. Kalau Yesus adalah Mesias, maka ada kesembuhan di jubah Yesus. Dan itu yang dia percayai dan dia mendekati Yesus. Dan dia pegang itu sayapnya saudara. Amin saudara. Hari ini mungkin engkau tidak pegang sayap Yesus. Engkau pergi ke toko, engkau bikin jumbai sendiri. Tidak saudara. Tapi jumbai itu bicara apa? Mata saudara selalu melihat pada pengharapan yang Tuhan kasih. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah-tengah ketakutan, engkau tetap bisa melihat warna biru itu. Engkau tetap bisa lihat ada pengharapan, ada kasih karunia Tuhan yang selalu tersedia. Dan engkau berkata, kalau saja aku tetap miliki pengharapan itu, aku pasti sembuh. Amin saudara. Aku pasti sembuh. Amin saudara. Aku pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kau datang ke tubuh yang sakit, atau apapun dalam diri saudara yang sakit, percaya selalu ada warna biru, selalu ada jumbai yang tersedia buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya, jadi lihat kita bisa temukan di situ bicara tentang Yesus saudara. Maliaki ini, surya kebenaran dan ada kesembuhan pada sayapnya. Amin. Kalau wanita itu bisa disembuhkan, padahal Yesus belum mengalami mati dan bangkit, apalagi saudara dan saya hari ini. Amin saudara. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi orang fasik itu siapa saudara? Orang fasik itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Hari-hari ini saudara, mungkin orang fasik merasa aman. Oh mereka hidup sembarangan, mereka hidup tidak takut Tuhan. Mereka andalkan kekuatannya sendiri, tapi percaya saudara, ya Tuhan akan goncangkan segala sesuatu. Akan ada waktunya segala sesuatu digoncangkan. Tidak ada yang bisa kita andalkan saudara. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada yang lain saudara. Ya, firman Tuhan katakan orang fasik akan menjadi abu saudara. Ya, next terus. Ingatlah kepada Taurat. Nah ayat 4, 5, dan 6 ini kunci yang saya mau bagikan buat kita. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan Tuhan dalam hidup ini. Ya, ingatlah, katakan ingatlah. Ya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh orang Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum. Saudara tahu, kenapa dikatakan ingatlah? Karena seringkali kita tidak ingat, betul? Nah bagi kita hari ini, ingatlah kepada Taurat. Taurat bagi kita hari ini bukan lagi kita ingat kepada hukum-hukum Musa. Karena itu semua cuma bayangan. Kalau saudara ikuti pengajaran di tempat ini, 2 minggu lalu saya sampaikan, itu cuma bayangan saudara, amin saudara. Taurat itu cuma bayangan, yang aslinya apa saudara? Aslinya bicara tentang Yesus dan karyanya. Dan itu bicara tentang firman Kristus hari ini. Ya. Taurat itu hari ini buat kita adalah firman Kristus. Katakan firman Kristus. Coba, next.
Bagi kita hari ini Taurat Musa ialah firman Kristus. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, bukan sekedar firman Allah. Kalau saudara baca firman tidak ketemu Kristus, itu tidak membangkitkan iman saudara. Maka saudara kalau baca firman, temukan Kristus di dalamnya. Amin. Nah, kenapa dikatakan ingatlah saudara? Karena seringkali kita tidak ingat. Karena seringkali kita lebih ingat akan masalah kita. Karena seringkali kita lebih ingat akan persoalan kita. Saudara, waktu engkau ngalamin masalah persoalan jujur, seringkali yang lebih mengingatkan hidup saudara apa? Masalah saudara atau janji Tuhan? Apalagi kalau engkau lihat dengan mata kepala sendiri, masalah saudara, sakit saudara, pergumulan saudara. Kira-kira yang sudah lebih men-trigger hidup saudara siapa? Masalah saudara atau janji Tuhan? Pasti yang masalah lebih men-trigger. Manusia itu lebih suka di-trigger dengan sesuatu yang negatif. Betul ya saudara? Makanya berita itu kalau beritanya negatif, itu lebih cepat viral saudara. Kalau saudara mau cepat viral, wah bikin berita yang negatif. Cepat viral saudara. Karena manusia itu, manusia kemanusiaan kita lebih suka yang negatif. Daging kita lebih suka yang negatif. Makanya Tuhan harus bilang, ingatlah. Ingat. Ayo katakan sambil kiri kananmu, ingat. Ingat apa saudara? Jangan ingat masalahmu. Jangan ingat kegagalanmu. Jangan ingat persoalanmu yang buat engkau jadi down. Jangan ingat kesalahan. Tapi ingatlah janji Tuhan. Ingatlah firman Kristus. Ingatlah apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Ingatlah pengharapan yang dijanjikan buat hidup saudara. Amin saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Katakan Nabi Elia. Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara tahu firman Tuhan katakan ya melalui Nabi Maliaki bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu Tuhan akan utus Nabi Elia. Jadi ini nubuatan ini bicara tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua juga saudara. Saudara tahu waktu kedatangan pertama Kristus, Nabi Elia itu siapa saudara? Nabi Elia yang membuka jalan buat Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Ayatnya di mana? Saya tunjukkan buat saudara. Ya, next. Apa maksud dari Elia dan pelayanannya? Lukas 1 ayat 15-17. Sebab ia ini siapa? Yohanes Pembaptis. Ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras sampai ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Next. Dan Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan, mendahului Yesus dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anaknya dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Jadi saudara, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan itu utus pembuka jalan Elia. Ya, itu siapa saudara? Yohanes Pembaptis. Makanya ketika orang-orang tanya, Tuhan katanya kalau engkau datang akan ada Elia. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Elia sudah ada tapi kalian tidak tahu. Elia itu siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, apa itu saudara? Next terus. Markus pasal 1. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Nanti kita akan lihat kitab Nabi Yesaya-nya. Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Siapa dia saudara suara yang berseru-seru itu? Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Ya, pembuka jalan buat kedatangan Tuhan. Baik kedatangan yang pertama maupun kedatangan yang kedua. Next. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun
dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosa dan mereka dibaptis di sungai Yordan. Next. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Saudara lihat, inilah yang diberitakan oleh Yohanes. Apa saudara? Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tapi ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis apa saudara? Khotbahnya Yohanes Pembaptis apa? Tentang Tuhan Yesus. Cuma satu berita khotbahnya. Saudara tahu siapa nabi terbesar dalam perjanjian lama? Yohanes. Saudara tahu Yohanes Pembaptis itu hidup dalam perjanjian lama. Karena apa? Perjanjian baru belum dimulai. Perjanjian baru dimulai setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Yohanes Pembaptis, nabi terakhir perjanjian lama. Tidak seorang pun nabi yang melebihi kebesaran Yohanes Pembaptis. Kenapa saudara? Kenapa? Karena dia cuma beritakan tentang Yesus. Dia tidak buat mujizat yang lain, tapi dia cuma beritakan tentang Yesus. Dari sini kita belajar, jangan saudara kagum dengan mujizat yang lain. Mungkin engkau lihat, wah ada mujizat luar biasa, sakit sembuh, spektakuler. Wah, bangkitkan orang mati. Tapi saudara tahu, yang Tuhan bilang yang terbesar adalah Yohanes Pembaptis. Karena yang dia beritakan cuma satu saudara, tentang Yesus. Tuhan ajar, setiap kita, fokus hidup kita, cuma beritakan satu. Dari mimbar ini, kita tidak beritakan yang lain. Kita beritakan cuma Yesus dan karyanya. Amin saudara. Mungkin tidak spektakuler, mungkin tidak orang sampai terjadi spektakuler manifestasi yang begitu luar biasa, sakit sembuh, orang mati bangkit seperti itu saudara. Tapi di mata Tuhan, yang disebut yang terbesar adalah yang beritakan tentang Dia. Dan saya percaya kalau Tuhan bilang untuk mempersiapkan kedatangannya, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan kirim utusan terlebih dahulu. Yohanes Pembaptis, pelayanan adalah memberitakan tentang Yesus. Dan saya percaya juga sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan bangkitkan generasi pelayanan Yohanes Pembaptis yang memberitakan hanya tentang pribadinya. Amin saudara. Yang memberitakan hanya tentang Dia dan karyanya. Amin saudara. Saya percaya ini akan jadi satu gelombang yang lebih besar lagi. Banyak orang akan dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk beritakan tentang Dia. Saya lihat orang mulai sadar, orang mulai dibukakan pemberitaan. Bukan lagi tentang yang lain, hanya tentang Dia. Amin saudara. Ini pelayanan Yohanes Pembaptis, membuka jalan. Next terus. Elia adalah gambaran dari Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yohanes Pembaptis selalu menunjuk pada Yesus dan karyanya. Pelayanan Yohanes Pembaptis, dia tidak tunjuk dirinya. Makanya dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia selalu tunjuk pada Yesus. Amin saudara. Dan ini juga yang menjadi kekuatan kita. Ya, kalau kita sedang menantikan janji Tuhan, jangan lihat pada dirimu. Jangan lihat pada kemampuanmu. Lihatlah pada Yesus dan karyanya. Amin. Bangkitkan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam dirimu. Pelayanan Yohanes Pembaptis selalu menunjuk pada Yesus. Menunjuk pada Yesus. Menunjuk pada Yesus. Bukan lihat pada dirimu. Tuhan akan bangkitkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Saya berdoa di tempat ini akan bangkit pelayanan-pelayanan Yohanes Pembaptis di tempat kita. Amin saudara. Lebih lagi. Next terus. Pelayanan Yohanes Pembaptis selalu fokus dengan Kristus dan karyanya. Next. Dalam masa-masa Advent, fokus pada Kristus dan karyanya. Saya akan kasih bonus satu ayat dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 1-5. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara, firman Tuhan ini juga buat saudara.
Saudara hari ini bukan lagi hamba, saudara adalah anak. Amin saudara. Amin. Saudara tidak lagi adalah menjadi budak dosa. Saudara adalah anak yang bebas untuk mengasihi Tuhan. Bahwa kesalahannya telah diampuni, ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk, ini suaranya siapa? Yohanes Pembaptis. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini pelayanan Yohanes Pembaptis, saudara. Yang satu gunung. Gunung itu apa? Ya sombong. Saudara kenapa? Karena minder dan sombong itu orang yang selalu lihat pada dirinya. Orang minder itu apa? Orang yang selalu lihat pada dirinya. Kalau dia gagal, dia akan lihat dirinya. Dia akan down, dia akan minder. Karena dia lihat dirinya adalah dirinya. Orang sombong itu apa saudara? Kalau dia berhasil, dia akan sombong. Kan dia pikir ini beta, ini saya. Tapi Tuhan bilang, setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung harus diratakan. Ini bicara tentang apa? Hati kita harus tahu bahwa kita bukannya kita lagi. Kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Saudara tahu, orang yang gampang minder dan sombong, orang yang tidak sadar akan siapa dirinya dalam Kristus. Waktu dia gagal, dia akan down saudara. Waktu dia gagal, dia akan down, dia akan merasa rendah diri. Tapi waktu dia berhasil, dia akan sombong. Dia bilang, kok ini betana, ini saya yang buat ini, saya yang berhasil. Tapi dua-duanya sama saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita sadar akan identitas kita. Makanya Yohanes Pembaptis selalu menunjuk pada Yesus dan karyanya. Selalu menunjukkan bahwa bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Kita punya identitas yang baru hari ini dalam Kristus. Sehingga apapun situasi kita, kalau kita gagal, kita tidak gampang down. Kalau kita berhasil juga kita tidak sombong. Karena kita tahu waktu kita gagal, Tuhan akan pulihkan, bangkitkan hidup kita kembali. Karena kita punya identitas di dalam Dia. Amin saudara. Waktu kita di atas juga kita tidak sombong karena kita tahu yang bawa kita bisa naik ke atas itu bukan kita, tapi Tuhan yang bawa kita naik ke atas. Amin saudara. Kalau kita tahu ini pelayanan Yohanes Pembaptis, setiap lembah ditutup, setiap gunung diratakan. Supaya apa saudara? Supaya ayat berikutnya terjadi dalam hidup kita. Ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, katakan sungguh. Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Kalau setiap lembah ditutup, setiap gunung diratakan. Sungguh, Tuhan yang bilang sungguh. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Ini bicara apa? Pelayanan Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan utus Elia menjelang kedatangannya kedua? Supaya ingatkan kita. Kita ini bukan kita lagi. Kita ini ciptaan baru dalam Kristus. Kita punya identitas yang baru. Kita ini adalah milik pusaka, milik kepunyaan Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita gagal kita tidak down. Waktu kita berhasil kita tidak sombong. Karena kita tahu bahwa kita punya identitas dalam Kristus. Yang pegang hidup kita adalah Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, setiap lembah diratakan, setiap gunung diratakan, setiap lembah ditimbun, gunung diratakan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya.